Shalom, selamat pagi untuk semuanya. Mari hari ini sebelum kita mulai aktivitas pekerjaan dan banyak hal dalam satu hari ke depan, kita mau ambil waktu untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama dulu. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika kasih dan karunia-Mu menyertai hidup kami melihat betapa baiknya Allah yang kami sembah selalu ada di dalam hati dan hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah membuat kami semakin mengerti bahwa kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Mari Tuhan pagi hari ini berbicaralah Engkau atas hidup kami, supaya kami mengerti ketika kami menjalani hari-hari kami, ada tangan Allah yang kuat yang menuntun kami. Ada pribadi Allah yang kuat yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami Tuhan. Ajari kami pagi hari ini Tuhan, untuk mengerti bahwa setiap kehidupan kami adalah bagian dari cerita-Mu. Kami bersyukur Allah untuk pagi hari ini. Kami izinkan Engkau berbicara di dalam hidup kami. Biarkan firman itu menuntun hari kami. Biarkan firman itu yang menjadi pelita untuk menerangi setiap jalan-jalan kami yang gelap Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita adalah bagian dalam cerita Tuhan. Tapi seringkali kita berpikir bahwa kita hidup hanya kebetulan. Dan setelah itu berpikir, ketika kita terlalu banyak berpikir, kita kehilangan arti yang paling dalam dari hidup kita. Kehidupan bukan hanya sekedar berjuang untuk mencari makan dan bertahan hidup. Kehidupan bukan hanya sekedar berjuang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak ada arti yang lebih ketika kita hanya menjalani hidup kita seperti biasa. Betapa sia-sianya semua yang kita lakukan, dan tidak ada bedanya seperti selayaknya kehidupan binatang yang mungkin hanya hidup, makan, beraktivitas tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Pagi hari ini kita mau melihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Itu artinya ketika kita tidak memahami bahwa ada cerita Tuhan dalam hidup kita, maka semua hal yang kita jalani, semua hal yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Lalu apakah arti dari semuanya ini? Mengapa kita hidup? Mengapa harus ada Tuhan yang mengatur semuanya? Mengapa kita harus menuruti setiap cerita Tuhan dalam hidup kita? Mengapa Dia begitu semena-mena dengan aturan-aturannya yang kadang terkesan kejam dan tidak punya hati? Deretan pertanyaan-pertanyaan yang kadangkali itu muncul dalam pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hampir setiap hari itu kita lontarkan dalam hati kita. Kenapa semuanya terjadi dalam hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan yang memperlihatkan bahwa kita memang sudah terlalu jauh dari Tuhan, sampai kita tidak bisa menyadari bagaimana cerita Tuhan itu sedang Tuhan tulis atas hidup kita. Kadangkali kita menjadi orang yang amnesia. Kita lupa terhadap semua pekerjaan Tuhan. Kita lupa akan jati diri hidup kita ketika Tuhan menentukan hidup kita sejak dari awal. Kadangkali terlalu banyak hal yang kita pikirkan membuat kita lupa bagaimana ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan dalam hidup kita.
Ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi ada sesuatu yang lebih. Kadangkali ketika kita melupakan semua hal yang Tuhan tulis di hidup kita, kita tidak bisa menyadari benar bahwa setiap detail kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat ini menunjukkan bahwa terkadang seringkali dalam proses ketika kita menjalani kehidupan, kita lupa akan identitas, kita lupa akan jati diri. Pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, sedang di manakah kita sekarang? Apakah kita semakin mendekat, semakin mengerti, semakin tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan? Ataukah kita sibuk bertahan hidup, seolah-olah kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita bisa bertahan? Ketika kita bersekolah, ketika kita hidup dalam lingkungan kuliah, di tempat kerja, bahkan di gereja sekalipun, ataukah semua yang kita kerjakan itu hanya untuk mengisi kehidupan kita? Ataukah semua yang kita lakukan itu hanya untuk sekedar mengisi aktivitas dan waktu-waktu di dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar mengerti bahwa kita tidak sedang hanya mampir ketika kita ada dalam dunia ini. Kita bukan hanya sekedar tinggal untuk sementara dan tidak mengerjakan apa-apa, tapi kita semua harus mengerti benar bahwa ada tujuan ilahi yang harus kita penuhi melalui hidup kita. Ada destiny ilahi dari Tuhan yang harus kita selesaikan ketika kita hidup dalam dunia, sehingga kita mengerti benar esensi dari kehidupan itu yang sesungguhnya. Tuhan mencari kita untuk kembali kepada panggilan hidup ilahi. Tuhan mencari kita untuk kembali masuk dalam cerita-cerita Tuhan yang Tuhan sudah tulis sejak awal, yang Tuhan sudah tulis sebelum dunia dijadikan. Dalam firman Tuhan di kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah Musa adalah Allah Abraham, adalah Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak pernah tergantikan dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang sama. Ketika kita menyadari firman Tuhan ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, itu artinya cerita Tuhan yang Tuhan sudah tulis, baik untuk tokoh-tokoh di masa lalu, bahkan untuk hidup kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan memiliki cerita yang sama, yaitu cerita untuk kerajaan surga. Cerita itulah yang pagi hari ini kita harus sama-sama mengerti. Cerita hidup kita adalah cerita kerajaan surga. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, seperti apa yang dikatakan di kitab Wahyu. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Seringkali kita yang berusaha merubah cerita hidup kita, seringkali kita yang senantiasa berusaha untuk membelokkan setiap cerita Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, ini waktu yang tepat untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita masuk dalam cerita Tuhan lebih dalam
dan lebih dalam lagi, sampai kita mengerti arti dari kehidupan kita di dalam Tuhan, sampai kita mengerti esensi dari kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita tidak menyadari arti kehidupan itu, kita tidak akan menyadari betapa pentingnya setiap cerita-cerita kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan saudara, di dalam sekolah saudara, di dalam kuliah saudara, di dalam aktivitas saudara. Kita harus belajar mengerti. Di sanalah cerita Tuhan itu ditulis atas hidup kita. Bagian kita adalah menjalankan peran kita di dalam cerita Tuhan. Dia yang adalah Alfa dan Omega. Biarkan Dia yang menuliskan setiap lembar demi lembar. Biarkan Dia yang menuliskan setiap halaman demi halaman cerita di dalam hidup kita. Bagian kita terus berjalan di dalam cerita Tuhan. Bagian kita terus melangkah di dalam kendalinya Tuhan, supaya cerita Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita itu bisa terselesaikan. Dan cerita itu menjadi cerita yang akan dituliskan di dalam buku kehidupan di dalam surga. Biarkan cerita itu menjadi cerita, satu rangkaian cerita demi cerita yang tidak ada habisnya. Cerita yang ditulis oleh Tuhan dari mulai kejadian Adam dan Hawa, bahkan sampai hidup kita hari ini. Cerita-cerita itu akan terus berkelanjutan untuk menjadi satu buku kerajaan surga yang besar, untuk menjadi satu buku kerajaan Allah yang besar, yang akan dibaca oleh semua makhluk, yang akan dibaca oleh semua yang hidup, baik di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini waktu yang tepat untuk kita bawa hidup kita masuk kembali dalam cerita Tuhan. Masih maukah saudara membawa hidupmu untuk masuk dalam cerita Tuhan? Masih maukah saudara untuk membawa kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, kehidupan komunitasmu, kehidupanmu di sekolah, kehidupan di kampusmu, kehidupan di gerejamu, kehidupan di tempat kerjamu, untuk masuk di dalam cerita Tuhan? Pagi hari ini saya mengajak semuanya, setiap saudara yang ada di rumah masing-masing, mari ambil bagian terbaik hari ini. Mari mulai masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita mau kembali dalam cerita Tuhan. Kita mau hidup di dalam cerita Tuhan yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami mengerti benar ketika Engkau berbicara atas setiap hati kami. Ada maksud dan tujuan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami yang seringkali menutup telinga dan membiarkan kami hidup dalam cerita yang kami buat sendiri. Kami yang seringkali menutup mata dan tidak mau melihat bagaimana cerita Tuhan yang seharusnya terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali dalam cerita-Mu. Kami mau kembali dalam rangkaian cerita yang akan Kau tulis di dalam hidup kami Tuhan. Biarkan hari ini Engkau menuliskan cerita-Mu di dalam hidup kami Tuhan.
Biarkan hari ini Engkau menuliskan cerita-Mu atas sekolah kami. Biarkan hari ini Engkau menuliskan cerita-Mu atas kampus kami. Biarkan hari ini Tuhan Engkau menuliskan cerita-Mu atas keluarga kami Tuhan, bahkan atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Biarkan kami melihat cerita-Mu Tuhan. Biarkan kami hidup dalam rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah penulis hidupku Tuhan. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Pagi hari ini kami mengerti Tuhan, Engkaulah Allah yang menulis hidup kami Tuhan. Engkaulah yang membuat segalanya dalam hidup kami baru. Haleluya Yesus Tuhan. Dicipta untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalam-Mu dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hidupku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai
akhir hayatku. Mari pagi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk mengerti bagaimana Tuhan menuliskan cerita atas hidup kita. Kau membuat segalanya baru, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Pagi hari ini saudara, kau yang mau untuk masuk kembali dalam ceritanya Tuhan, kau yang mau untuk memberikan seluruh hidupmu untuk kembali masuk dalam agenda kerajaan surga. Ini adalah waktu yang tepat sebelum setiap saudara memulai pekerjaan, sebelum setiap saudara memulai aktivitasmu. Ini waktu yang tepat untuk pagi hari ini engkau menyerahkan semuanya. Engkau menyerahkan cerita hidupmu, engkau menyerahkan cerita dalam keluargamu, engkau menyerahkan cerita hidupmu atas masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan yang menuliskan setiap cerita-cerita itu dalam lembar kehidupan kita. Biarkan pagi hari ini Tuhan yang melukiskan setiap cerita-cerita Tuhan yang besar dan ajaib itu dalam lembar-lembar kehidupan kita. Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Ini waktunya Tuhan kami kembali kepadamu. Ini waktunya Tuhan kami memberikan hidup kami. Kami memberikan hati kami untuk Kau melukiskan ceritamu yang indah, untuk Kau menuliskan ceritamu atas hidup kami, menuliskan ceritamu atas masa depan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami percaya Kau punya cerita atas hidupku. Kau punya cerita atas masa depanku Tuhan, atas keluargaku, atas sekolahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami pastikan hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami pastikan pagi hari ini hidup kami masuk kembali dalam cerita-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat setiap lembar demi lembar kehidupan kami diisi oleh cerita Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, bahkan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur karena Engkau mau melanjutkan cerita itu di dalam hidup kami. Biarkan kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.